Siap. Beri salam. Ya, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, walaupun dalam masa pandemi, kita harus tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Ya, Ibu. Ya. Baik, sekretaris kelas, berapa orang yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Iya, bagus hadir semua. Terima kasih. Siapa yang hadir paling awal hari ini? Santri, tolong ibu bikin doa pembuka hari ini. Silakan Nak. Ya, terima kasih santri sudah pimpin kita dalam doa. Anak-anak, ibu minta kepada kalian masker digunakan terus kecuali kalian berbicara. Kalau rasa suara kalian tidak bisa didengar atau susah untuk berbicara, kalian boleh buka sedikit. Tapi setelah itu ditutup lagi ya. Ya, Bu. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang cara mengidentifikasi teks prosedur. Minggu lalu masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Ya. Siapa yang masih ingat pengertian teks prosedur? Ya, baik. Santri silakan. Menurut Muhammad Ali, prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan. Iya, benar sekali. Ada lagi yang lain? Ya, Yuni ya. Yang kedua, silakan. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Iya, bagus sekali. Yang berikut, Ibu mau tes daya ingat kalian. Siapa yang masih ingat tujuan utama dari penulisan teks prosedur? Ya, Caca, silakan Caca. Tujuan utama dari penulisan teks prosedur ini adalah memudahkan pembaca agar dapat mengikuti langkah, cara maupun perintah dari isi teks yang ingin disampaikan penulis yang sesuai dengan keinginan si pembaca. Iya, bagus sekali. Berarti kalian masih ingat. Setelah kalian sampaikan itu, Ibu mau sampaikan satu hal yang perlu kalian ketahui, yaitu manfaat dari mempelajari teks prosedur hari ini. Jadi, manfaatnya adalah kalian bisa melakukan sesuatu seperti kalian mau memasak atau memperbaiki alat elektronik, cukup dengan melihat petunjuk cara penggunaannya, kalian sudah bisa mengerjakan pekerjaan itu. Baik, untuk itu Ibu tampilkan PPT Ibu
Iya, bagus. Nah, jadi kata yang kita pelajari adalah menelaah struktur teks kebahasaan teks prosedur. Jadi kata kita tujukan ini melambangkan apa, anak-anak? Pengetahuan. Jadi ingat, berarti pengetahuan yang kita peroleh adalah cara menelaah struktur teks dan kebahasaan teks prosedur. Yang berikutnya, KD 4.6. 4.6 melambangkan apa, anak-anak? Keterampilan. Keterampilan, benar sekali. Baik, siapa yang mau bantu ibu untuk baca? Saya, Ibu. Ya, Sandra silakan. Menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk tes prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cengkeram data dengan memperhatikan struktur unsur perasaan dan isi secara lisan dan tulis, menulis tes prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca atau ejaan. Menerapkan secara lisan cara melakukan membuat dengan memperhatikan. Iya. Jadi kita akan mempelajari apa keterampilan yang bisa kalian perbuat adalah menyajikan data. Menyajikan data itu kalian rangkai teks prosedur. Misalnya kalian ibu minta membuat sesuatu barang. Kamu mau buat apa? Misalnya saya mau buat cincin ibu, saya mau buat gelang ibu dari kerang. Nah kalian rangkai kata-kata atau petunjuknya, itu namanya keterampilannya sampai dengan membuat. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, lanjut. Di tujuan pembelajaran kita hari ini, bisa lihat? Siapa yang mau bantu ibu? Baik, nama silakan. Tujuan pembelajaran 1. Menganalisis ciri-ciri teks prosedur tentang cara melakukan atau membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 2. Menganalisis jenis-jenis teks prosedur tentang cara melakukan atau membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 3. Menganalisis struktur teks prosedur tentang cara melakukan atau membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4. Menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca atau ejaan. Yang kelima, memperagakan secara lisan cara melakukan atau membuat dengan memperhatikan. Iya. Baik, sudah dengar semuanya? Sudah. Baca 5 tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membagikan kalian soal pretest ya. Soal pretest ini kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Silakan langsung kerja. Soal ini untuk mengecek atau mengetahui sejauh mana kalian memahami pembelajaran ya. Silakan langsung kerja. Hanya 5 nomor soalnya. Ya, silakan. Kalau sudah selesai, sampaikan ke Ibu.
Ibu kasih kalian 10 menit, silakan. Ada pertanyaan, silakan tanya. Cukup jelas? Ya. Baik, silakan. Baik, sudah selesai? Sudah. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah bahas ya? Baik, nomor 1. Nomor 1 siapa yang mau jawab? Saya. Ya, baik, nomor 1 silakan. Angel ya? Angel mana tidak? Siapa? Oh ya, silakan. Sebutkan dan jelaskan judul dan tujuan teks prosedur di atas. Judulnya Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Tujuan, setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukan dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Iya, bagus. Siapa yang mau tambah? Sudah cukup jawaban dari teman kalian Safira? Iya, sudah. Baik, nomor 2. Siapa yang mau jawab nomor 2? Iya, Lama, silakan Lana. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan berdasarkan teks prosedur di atas. Langkah-langkahnya adalah 1. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Yang kedua, gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari. Tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. 3. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. 4. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. Yang kelima, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu, gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Yang keenam, gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Yang ketujuh, gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan. Begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan. Yang kedelapan, bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. Iya ya. Pintar sekali, benar ya anak-anak? Iya, Baik, nomor 1 dan nomor 2 bisa kalian kerjakan. Sekarang nomor 3, siapa yang mau? Saya mau. Ya baik, Cinta, silakan Cinta. Bukti dari segi isi teks tersebut termasuk teks prosedur adalah sebagai berikut. A. Menggunakan kalimat perintah, contoh, basahilah, gosokkanlah, bilaslah, tuangkanlah. B. Terdapat
Ya. Baik, kami akan memberikan presentasi kami atau hasil diskusi kami. Satu, berdasarkan teks, cara membuat jamu beras kencur, tulislah bahan yang diperlukan dalam membuatnya. Nomor satu, bahan yang diperlukan adalah 120 gram beras yang sudah direndam menggunakan air matang. Yang kedua, 150 gram kencur yang sudah dikupas. Yang ketiga, gula aren. Yang keempat, gula pasir. Yang kelima, Himalayan salt. Dan yang keenam, 1-5 liter air. Nomor 2, jelaskan langkah-langkah cara membuat jamu beras kencur sesuai teks yang Anda baca tadi, serta berikan pendapat Anda jika langkah-langkah pembuatannya tidak berurutan seperti pada teks. Yang kedua, rebus air yang sudah dicampurkan dengan gula dan garam. Sangrai beras yang sudah direndam dengan air sebelumnya. Yang ketiga, setelah disangrai, blender beras sampai halus. Yang keempat, kemudian blender semua bahan seperti air, gula, kencur, dan beras sampai halus dan bercampur. Yang kelima, setelah semuanya dicampur, saring dan siap untuk diminum. Nomor 3, tunjukkan bukti dari visi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Atmir Sari SPD, peserta PPG Daljak tahun 2021 Universitas Islam Sumatera Utara. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Terima kasih. Walaupun dalam masa pandemi, kita harus tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Ya, baik, sekretaris kelas, berapa orang yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Iya, bagus, hadir semua. Terima kasih. Siapa yang hadir paling awal hari ini? Santris, tolong Ibu pimpin doa pembuka pagi ini. Silakan, Kak. Ya, Ibu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas berkat dan perlindunganmu mulai malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami mau mengikuti kegiatan. Kami mohon dalam kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Ya, terima kasih santri sudah pimpin kita dalam doa. Anak-anak, Ibu minta kepada kalian masker digunakan terus kecuali kalian berbicara. Kalau rasa suara kalian tidak bisa didengar atau susah untuk berbicara, kalian boleh buka sedikit. Tapi setelah itu ditutup lagi ya. Ya, Bu. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang cara mengidentifikasi teks prosedur. Minggu lalu masih ingat pembelajarannya minggu lalu? Masih. Ya. Siapa yang masih ingat
pengertian teks prosedur? Ya, baik. Santri silakan. Menurut Muhammad Ali, prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan. Iya, benar sekali. Ada lagi yang lain? Ya, Yulia, yang kedua silakan. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Iya, bagus sekali. Yang berikut, Ibu mau tes daya ingat kalian. Siapa yang masih ingat tujuan utama dari penulisan teks prosedur? Saya. Ya, Caca, silakan Caca. Tujuan utama dari penulisan teks prosedur ini adalah memudahkan pembaca agar dapat mengikuti langkah, cara maupun perintah dari isi teks yang ingin disampaikan penulis yang sesuai dengan keinginan si pembaca. Iya, bagus sekali. Berarti kalian masih ingat. Setelah kalian sampaikan itu, Ibu mau sampaikan satu hal yang perlu kalian ketahui, yaitu manfaat dari mempelajari teks prosedur hari ini. Jadi, manfaatnya adalah kalian bisa melakukan sesuatu seperti kalian mau memasak atau memperbaiki alat elektronik, cukup dengan melihat petunjuk cara penggunaannya, kalian sudah bisa mengerjakan pekerjaan itu. Baik, untuk itu Ibu tampilkan PPT Ibu di depan sini. Kita mulai dengan KD, kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi KD yang pertama adalah KD 3.6. Siapa yang
lihat sini, ini alamat situsnya. Ibu minta kalian mengerjakan 3 soal ini. 3 soal ini. Sudah? Silakan buka buku pekerjaan kalian, tulis soalnya dulu, lalu ibu tayangkan lagi teksnya. Silakan. Sudah, baik ibu tampilkan teksnya ya, sambil kerja. Ibu kasih kalian 10 menit, silakan. Ada pertanyaan, silakan tanya. Cukup jelas? Baik, silakan. Baik, sudah selesai? Sudah. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah bahas ya? Baik, nomor 1. Nomor 1 siapa yang menjawab? Saya. Ya, baik, nomor 1 silakan. Angel ya? Angel ada tidak? Siapa? Oh ya, silakan. Sebutkan dan jelaskan judul dan tujuan teks prosedur di atas. Judulnya cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Tujuan setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukan dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Iya, bagus. Siapa yang mau tambah? Sudah cukup jawaban dan teman kalian Safira? Iya, sudah. Baik, nomor 2. Siapa yang mau jawab nomor 2? Saya. Iya, Lana, silakan mana? Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan berdasarkan teks prosedur di atas. Langkah-langkahnya adalah 1. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian, tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Yang kedua, gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari. Tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. 3. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. 4. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. Yang kelima, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kalian di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu, gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Yang keenam, gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Yang ketujuh, gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan. Begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan. Yang kedelapan, bilaslah kedua tangan dengan air yang
konjungsi, contoh, dan dengan kemudian. D. Terdapat aturan dalam hal kegiatan atau bahan, contoh kegiatan langkah-langkah mencuci tangan. E. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut, yaitu urutan untuk sampai 9 dalam mencuci tangan. Iya, bagus sekali. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup mengerti? Jadi sekarang kita lanjutkan dengan pekerjaan kelompok ya. Minggu lalu Ibu sudah bagi kelompok. Sudah bagi belum? Sudah. Akan cari kelompok kalian sekarang. Angkat dulu 2 meja, jangan sampai berantakan. Ayo, bagi. Sudah? Yang
81 sampai 82. Sudah semua? Ya. Baik, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak karena sudah mau datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mari kita berdoa dalam nama Bapa